Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Adiliananda. Saya dari kelas 10 TKL 1 nomor absen 12. Di sini saya mau menjelaskan tentang biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu tokoh dari Wali Songo yang populer akan metode dakwahnya saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia menggunakan pendekatan budaya Asti Musmam dalam buku Sunan Bonang Wali Karomah, kesaktian dan ajaran-ajaran hidup Sang Waliullah, menjelaskan mengenai biografi dan metode dakwahnya yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim. Ia merupakan putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang diperkirakan lahir sekitar tahun 1465 Masehi. Pendidikan Sunan Bonang. Waktu kecil, Sunan Bonang berguru kepada ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta dan berkawan akrab dengan Raden Paku atau Sunan Giri. Selesai menuntut ilmu dari ayahnya, Sunan Bonang dan Raden Paku rihlah ke Pasai Pusat pengajaran ilmu sufi di Nusantara yang pada waktu itu cenderung ke ajaran Al-Halaj. Tetapi setelah 1 tahun belajar di Pasai, ia kembali ke Jawa dengan alasan tenaganya sedang dibutuhkan untuk gerakan penyebaran Islam di Jawa. Media dakwahnya. Sunan Bonang menggunakan kesenian sebagai media dakwahnya. Kesenian ini digunakan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat. Apapun kesenian tersebut adalah berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Ternyata media dakwah yang digunakan Sunan Bonang ini cukup mujarab. Terbukti ia berhasil menarik simpati rakyat sehingga mereka pun dengan mudah menerima Islam. Selain itu, tembang-tembang yang diajarkan Sunan Bonang juga merupakan tembang yang bersisikan ajaran agama Islam. Dengan cara ini, masyarakat mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Sebagai seorang wali sekaligus seniman, Sunan Bonang banyak melahirkan karya sastra berupa suluk atau tembang tamsil dan prosa yang sangat hebat. Tidak hanya hebat pada masanya, tetapi juga hebat sampai masa sekarang. Ajaran. Mengenai ajaran Sunan Bonang, dikatakan Sunan Bonang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur. Ajaran yang disampaikan Sunan Bonang adalah perpaduan antara ajaran Ahlussunnah bergaya tasawuf. Selain itu, hal tersebut dapat peninggalan dari Sunan Bonang, diantaranya 1. Makam, tempat pemakaman Sunan Bonang yang berada di Tuban. 2. Kitab atau buku yang berisi pemikiran dari Sunan Bonang. 3. Sumur Serumbung yang terletak di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Tuban, yang akhirnya diyakini memiliki berkah. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.